Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 Logika Klasik akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Saya akan menjelaskan tentang silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik atau silogisme penggadaian adalah semacam pola penalaran deduktif yang mengandung hipotesis. Silogisme ini bertolak dari suatu pendirian bahwa ada kemungkinan apa yang disebut dalam proposisi itu tidak ada atau tidak terjadi. Premis mayornya mengandung pernyataan yang bersifat hipotesis, dan premis minornya mengandung pernyataan apakah kondisi pertama terjadi atau tidak. Singkatnya, rumus proposisi mayor dari silogisme ini adalah jika P maka Q. Ada 4 macam tipe silogisme hipotetik. Yang pertama, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedent, seperti jika hujan saya naik becak. Sekarang hujan, jadi saya naik becak. Yang kedua, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuennya, seperti bila hujan, bumi akan basah. Sekarang bumi telah basah, jadi hujan telah turun. Selanjutnya, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari antecedent, seperti jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan paksa, jadi kegelisahan akan timbul. Kemudian, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya, seperti bila mahasiswa turun ke jalan, pihak penguasa akan gelisah. Pihak penguasa tidak gelisah, jadi mahasiswa tidak turun ke jalan. Yang kedua yaitu hukum-hukum silogisme hipotetik. Bila antecedent kita lambangkan dengan A dan konsekuen dengan B, jadwal hukum silogisme hipotetik adalah A. Bila A terlaksana dan maka B juga terlaksana. B. Bila A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana. Atau tidak sah, yang berarti salah. C. Bila B terlaksana, maka A terlaksana. Atau tidak sah, maka salah. Dan D. Bila B tidak terlaksana, maka A tidak terlaksana. silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif merupakan silogisme yang premis mayornya keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya keputusan kategorik yang mengingkari atau mengesahkan salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. 1. Silogisme disjungtif sempit. Premisnya mempunyai alternatif kontradiktif. Contohnya, Adi pergi atau datang. Ternyata Adi pergi, jadi Adi tidak datang. 2. Silogisme disjungtif luas. Premis mayornya mempunyai alternatif bukan kontradiktif. Contohnya, Neti kuliah di UI atau IPB. Ternyata tidak kuliah di UI, jadi kuliah di IPB. Hukum-hukum silogisme disjungtif. 1. Silogisme disjungtif dalam arti sempit. Konklusinya atau kesimpulannya yang dihasilkan nanti akan selalu bernilai benar. Jika prosedur penyimpulan valid, contoh, Adi berlari atau tidak berlari. Ternyata Adi berlari, jadi Adi bukan tidak berlari. 2. Silogisme disjungtif dalam artian luas. Kebenarannya untuk konklusinya adalah jika premis minornya mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah, benar. Contoh, Magdalene menjadi pramugari atau peneliti. Ia adalah pramugari, jadi ia bukan peneliti. Jika premis minornya mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya tidak sah atau salah. Contohnya, Mary berambut pirang atau hitam, ternyata tidak berambut hitam.
jadi ia berambut pirang, bisa jadi ia bersambung tidak pirang. Dilema. Pengertian dilema adalah argumentasi. Bentuknya merupakan campuran antara silogisme hipotetik dan silogisme disjunktif. Hal ini terjadi karena premis mayornya terdiri dari dua proposisi hipotetik dan premis minornya satu proposisi disjunktif. Konklusinya berupa proposisi disjunktif, tetapi bisa proposisi kategorika. Dalam dilema terkandung konsekuensi yang kedua kemungkinannya sama berat. Adapun konklusi yang diambil selalu tidak menyenangkan. Bentuk penyimpulan dilema sering digunakan dalam perbincangan untuk menuntut pada lawan bicara mengambil kesimpulan yang sulit atau tidak menyenangkan. Contoh, jika engkau berbuat adil, manusia akan membencimu. Jika engkau tidak berbuat adil, dewa-dewa akan membencimu. Sedangkan kau harus berbuat adil atau tidak adil, berbuat adil atau tidak. Pada kedua contoh tersebut, konklusi berupa proposisi disjunktif. Contoh pertama adalah dilema. Bentuk baku, kedua bentuk non baku. Sekarang kita ambil contoh dilema. Konklusinya merupakan keputusan kategorika. Jika Budi kalah dalam perkara ini, ia harus membayarku berdasarkan keputusan pengadilan. Bila ia menang, ia juga harus membayarku berdasarkan perjanjian. Ia mungkin kalah dan mungkin pula menang, karena ia harus tetap membayar kepadaku. Hukum-hukum dilema. Agar dilema dapat menjadi suatu cara pembuktian yang terjadi tautologi, maka baik premis sebagai landasan penalaran maupun kesimpulannya menurut Y.P. Hayon harus memenuhi hukum-hukum tertentu, yaitu A. Premis yang berupa disjungsi harus sempurna, artinya harus menyebutkan semua bagian dan kemungkinan secara lengkap. B. Bagian-bagian disjungsi yang disebutkan harus bertentangan secara eksplisit satu dengan yang lain. C. Konsekuensi yang dihasilkan dari masing-masing bagian disjungsi harus bersifat sah. D. Kesimpulan yang diturunkan dari premis-premis sebuah dilema harus merupakan satu-satu kesimpulan, sehingga peluang akan ada retorsi atau kesimpulan lain yang mengandung penyangkalan eksplisit tidak dimungkinkan. Cara mengatasi dilema. Ada beberapa cara yang dapat kita pakai dalam mengatasi dilema yang kita hadapi. A. Dengan meneliti kualitas premis mayor. Dalam dilema sering terdapat hubungan kualitas tidak benar yang dinyatakan dalam premis mayornya. Dalam contoh kedua di atas ditemukan bahwa motivasi peningkatan belajar tidak berguna atau tidak membawa hasil. Konklusi ini tidak benar karena ditarik dari premis mayor yang mempunyai hubungan kualitas tidak benar. Tidak semua mahasiswa yang tidak belajar mempunyai sebab yang sama. Dari sekian banyak mahasiswa yang tidak belajar bisa disebabkan kurangnya kesadaran, sehingga motivasi sangat berguna bagi mereka. Untuk mengatasi dilema model ini kita tinggal menyatakan bahwa premis tidak mempunyai dasar kebenaran yang kuat. B. Dengan meneliti alternatif yang dikemukakan. Mungkin sekali alternatif pada permasalahan yang diketengahkan tidak sekadar dinyatakan, tetapi lebih dari itu. Pada masa lalu seorang pemimpin sering berkata, pilihlah Soekarno atau biarlah negara ini hancur. Benarkah hanya Soekarno yang bisa menyelamatkan negara ini? Apakah tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya? Tentu saja ada, sehingga alternatif lebih dari dua. C. Dengan kontra dilema. Bila dilema yang kita hadapi tidak mengandung kemungkinan di atas, maka kita dapat atasi dengan kemungkinan dilema tandingan. Dalam contoh satu, dilema itu dapat kita jawab dengan kontra dilema sebagai berikut.
Jika saya berbuat tidak adil, maka manusia akan mencintaiku. Jika saya berbuat adil, maka dewa-dewa akan mencintaiku. Jadi berbuat adil atau tidak berbuat adil, saya akan tetap dicintai.